Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Nandita dengan NIM 25142144036. Saya akan membacakan isi PPT dan mereview literatur artikel ilmiah dengan judul Peran Media Sosial dalam Mendorong Inovasi dan Kesadaran Pengelolaan Tambah Ramah Lingkungan, Proposal Rancangan Usulan Implementasi. Yang pertama, latar belakang. Bidang akuakultur dan perikanan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan makanan berprotein tinggi di Indonesia. Meski demikian, jika produksinya terus meningkat, bisa menimbulkan masalah lingkungan seperti penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pengelolaan tambak yang ramah lingkungan di era digital saat ini. Media sosial bisa digunakan sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat dan berbagi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana implementasi yang jelas agar media sosial bisa dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan tambak yang ramah lingkungan. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa bidang akuakultur tentang pengelolaan tambak yang ramah lingkungan. 2. Strategi apa yang bisa digunakan agar media sosial menjadi sarana yang efektif untuk edukasi dan inovasi di bidang akuakultur. 3. Apa dampak yang mungkin timbul dari penerapan kampanye media sosial terhadap perilaku para pelaku tambak dalam menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, mengenali kemungkinan dan keuntungan media sosial sebagai alat pembelajaran dalam bidang akuakultur, melaksanakan strategi kampanye digital yang mendorong terciptanya pengelolaan tambak yang ramah lingkungan. Ketiga, meningkatkan pemahaman keikutsertaan mahasiswa serta masyarakat dalam praktik akuakultur yang berkelanjutan. Manfaat kegiatan. 1. Bagi mahasiswa, mengembangkan kreativitas dalam menyebarkan pengetahuan dan inovasi melalui media digital. Yang kedua, bagi masyarakat dan para petambak, meningkatkan pemahaman serta kesadaran dalam mengelola tambak secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, bagi akademisi, menjadi sarana untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan literasi digital dan komunikasi publik. Lalu, rencana kegiatan atau implementasi. Tahap 1, persiapan dan pembentukan tim minggu ke-1, merencanakan konsep, konten, dan tema dari kampanye. Tahap kedua, riset lapangan dan pengumpulan data minggu kedua sampai ketiga, mengamati tambak, bertemu dengan petambak, dan mencatat cara-cara praktik yang ramah lingkungan. Yang tahap 3, membuat konten edukasi minggu ke-4 sampai ke-6, produksi video, infografis, serta postingan yang bermanfaat di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Tahap ke-4, kampanye digital tambah hijau, minggu 7 sampai 10, menerbitkan konten secara rutin dan interaktif di media sosial. Yang tahap 5, evaluasi dan analisis dampak minggu 11 sampai 12, melakukan survei online untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Output yang diharapkan. Yang 1, terbentuknya akun media sosial edukatif khusus akuakultur ramah lingkungan. Kedua, peningkatan interaksi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem tambak. Ketiga, publikasi hasil kegiatan dalam bentuk laporan artikel ilmiah atau konten digital edukatif. Lalu ini tinjauan pustakanya, jurnal pendukung. Kesimpulannya, media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi alat transformasi dalam bidang akuakultur. Dengan membagikan informasi dan inovasi digital, para mahasiswa akuakultur bisa berperan aktif dalam menciptakan praktik budidaya yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Proposal ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menggabungkan teknologi komunikasi modern ke dalam pengelolaan sumber daya perairan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Lalu saya akan membacakan hasil literatur review artikel ilmiah saya. Hasil literatur review.
Yang pertama, jurnal 1. Ringkasannya itu, penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk memantau dan menyebarkan informasi lingkungan secara cepat termasuk kualitas air tambak. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mendukung pengelolaan aquaculture yang lebih responsif dan berkelanjutan. Yang jurnal kedua itu isinya, studi ini menegaskan bahwa media sosial efektif dan pengembangan usaha perikanan dan penyebaran praktik budaya berkelanjutan melalui platform digital. Pelaku aquaculture dapat memperluas pasar sekaligus sebagai inovasi pengelolaan tambak ramah lingkungan. Jurnal ketiga, penelitian ini menemukan bahwa opini publik di media sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap produk aquaculture. Respon positif dari masyarakat meningkatkan kepercayaan terhadap praktik budidaya yang ramah lingkungan, sehingga sosmed berperan dalam membangun citra positif sektor aquaculture. Jurnal keempat ini menunjukkan bahwa pelatihan digital marketing bagi kelompok pembudidaya ikan lele meningkatkan kemampuan mereka dalam promosi dan pengelolaan usaha berkelanjutan. Media sosial membantu petambak lebih inovatif dan sadar terhadap pentingnya aspek lingkungan. Jurnal kelima, ringkasannya, artikel ini menyoroti peran komunikasi berbasis media sosial dalam membangun kesadaran kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan media sosial. Terbukti efektif untuk menyebarkan inovasi serta mendorong praktik aquaculture berkelanjutan di berbagai wilayah pesisir. Itu penjelasan saya tentang PPT saya, proposal, dan hasil review artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.